Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat beliaulah saya masih diberi kesempatan, kenikmatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas pelatihan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Buya Suhardi. Tugasnya ialah tentang dosen pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 tingkat sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, indikator. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi. Dan yang kelima ialah kuis. Jadi di sini saya akan memberitahukan KD saya, indikator saya, dan tujuan pembelajaran saya. Setelah itu saya akan memberitahukan materi-materi apa yang saya bahas. Setelah saya memberikan materi, saya akan memberikan kuis. Kuis ini tujuannya untuk audiens, apakah audiens sudah paham dengan penjelasan materi saya atau tidak, maka diadakannya kuis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi dasar atau sering disebut dengan KD. KD-nya ialah menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad. Baik, pembahasan yang kedua ialah indikator. Inilah 1.15 yang mana siswa dapat memperlakukan hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa menerapkan sikap hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat memperlakukan hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW dan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad serta menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah Nabi Muhammad serta mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini itu merangkup, mencantum. Di sini kita harus menceritakan tentang Nabi Muhammad. Apa yang harus kita teladani Nabi Muhammad? Sikap apa yang harus kita teladani, gitu kan? Nah, di sini kita jadikan satu aja. Sikap yang harus kita teladani dari Muhammad yaitu jujurnya dia. Jujur dan berani. Kemudian langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang kejujuran. Di sini, jujur adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kita itu harus berkata dengan sesuai kenyataan kita. Tidak boleh berbelit-belit atau tidak boleh berbohong. Berarti kita harus berkata sesuai kenyataan. Yang disebut dengan kenyataan itu tadi adalah sesuai. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada yang tambah-tambahi. Sesuai itu apa yang kita tahu, itu yang kita katakan. Berarti kita harus berkata dengan sesuai kenyataan. Apa hikmah dari jujur? Tentu hikmahnya ada. Selain dapat dipercaya oleh orang lain, kita juga dapat disenangi banyak orang. Selain itu, kita juga mendapatkan pahala. Baik, jujur ini manfaatnya sangat baik. Apa manfaatnya? Manfaat jujur ialah hati kita tenang, kita tidak bakalan berpikir yang tidak-tidak. Kenapa? Karena kita sudah melanturkan sikap jujur, sikap yang perkataan yang baik dengan sesuai kenyataan kita. Nah, jadi kan kita tidak bakalan kepikiran, oh, aku tadi berbohong sama si ini, aku tadi berbohong dengan temanku. Padahal berbohong itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, itu kalau kita berbohong. Coba kalau kita jujur, pasti kan hati kita tenang, lega, tidak ada pikiran kita, gitu kan. Nah, jadi pentingnya lah kita menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suatu hari ada seseorang ingin mengamanahkan sesuatu kepada kita, mereka tidak sungkan. Mereka akan mengamanahkan kita. Mengapa?
karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya atau jujur. Di sini kita harus membiasakan berbuat jujur untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Itu dia tadi. Agar kehidupan kita pun terasa lebih tentram dan damai seperti yang saya katakan. Jadi, di sini saya juga menerapkan tentang dalil. Dalil tentang kejujuran terdapat dalam surah At-Taubah ayat 199. Ya, saya mohon maaf kepada audiens dan teman-teman sekalian bahwasanya saya tidak dapat menerapkan lantunan ayatnya di sini. Mengapa? Karena tidak muat. Jadi mohon dimaafkan kalaupun teman-teman sekalian ingin melihat langsung tentang dalilnya, boleh dibuka surah At-Taubah ayat 199. Saya akan membacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekarang kita masuk ke kuisnya. Kuisnya yang pertama ialah apa artinya jujur? Nah, ini tadi. Apa arti jujur? A. Berbicara tidak sesuai kenyataan. B. Berbicara dengan sesuai kenyataan. Dan C. Dapat dipercaya. Ayo, apa jawabannya? Tadi artinya jujur sudah kita terapkan di materi. Jujur adalah ini. Mungkin kalau kalian sudah paham dengan penjelasan saya, kalian tahu apa artinya jujur. Iya, jujur artinya berbicara dengan sesuai kenyataan. Seperti ada simbolnya. Kalau katanya jawabannya A, berbicara tidak sesuai kenyataan, simbolnya itu menangis. Kenapa? Karena jawaban kita salah. Tapi berbicara dengan sesuai kenyataan itu benar, makanya simbolnya itu senyum. Kenapa senyum? Berarti yang kita bicara, yang jawaban kalian itu benar. Terus yang C, dapat dipercaya katanya kan? Emang dapat dipercaya, jujur itu emang dapat dipercaya. Cuma kan lebih sesuainya itu berbicara dengan sesuai kenyataan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada teman-teman, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.